selamat siang sahabat pustaka. Jumpa lagi bersama saya Sinta dalam acara podcast pustaka. Nah, biasanya kita nih menghadirkan petani, penyuluh ataupun agripreneur. Narasumber kita kali ini berbeda dari biasanya. Narasumber kita sekarang adalah seorang pustakawan madya yang bertugas di Pustaka Kementerian Pertanian. Telah hadir Bapak Eka Kusmayadi. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang Mbak. Iya, Selamat Pak. bertemu kembali. Ya, Pak Eka, kita kan tahu nih pustaka itu adalah sebuah perpustakaan yang memang berdiri sejak zaman Belanda ya, Pak Iya, ya. betul. Iya, tempat Bapak bertugas. Nah, saya pernah mendengar nih di pustaka ini ada antiquariat. Iya, Nah, betul. sebenarnya apa sih Pak antiquariat itu? Iya, betul yang dikatakan oleh Mbak barusan bahwa pustaka ini mempunyai koleksi antiquariat. Koleksi antiquariat ini merupakan koleksi khusus pustaka yang sesuai dengan kepemilikannya, yaitu pustaka itu berdiri sekitar tahun 1848, tepatnya bulan Mei. Nah, berarti koleksi-koleksi peninggalan Belanda itulah sebetulnya yang menjadi koleksi antiquariat saat ini. Pustaka memiliki sekitar 11.000 jenis judul antiquariat, tetapi yang Indonesiana atau yang bercerita atau yang menguraikan tentang Indonesia, baik yang diterbitkan dalam negeri maupun di luar negeri, itu ada sekitar 3.000 judul, dan itu semua sudah masuk ke dalam database. Nah, kenapa sih disebut antiquariat? Karena memang bentuknya sendiri antik koleksi ini. Pertama, antik dari bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya yang biasanya ada yang terbuat dari kulit binatang, kemudian ada yang ukuran yang besar sampai ada yang 1 meter. Kemudian juga dia mempunyai nilai sejarah yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian. Kemudian ada yang menjadikan antik ini adalah usianya minimal berumur 50 tahun. Jadi kalau kita hitung 50 tahun itu mungkin sekitar 1964 gitu. Itu yang paling muda termasuk ke dalam koleksi antiquariat. 1964 itu paling muda ya, Paling Pak ya? muda. Berarti ada lagi yang lebih yang paling Yang paling tua, tuanya, iya. paling tuanya di Kita tahun berapa, Pak? ya, kita punya koleksi yang paling tua itu tentang botani, itu yang diterbitkan tahun 1564 kalau nggak salah, tapi kita 1500-an. Nah, itu menggunakan bahasanya memang bahasa Latin. Bahasa Latin. Jadi dari sisi bahasa, koleksi antiquariat yang kita miliki itu paling banyak berbahasa Belanda. Kemudian yang kedua ada yang berbahasa Jerman, Itali, Perancis, kemudian bahasa Inggris juga ada, cuma sedikit sekali. Kemudian yang berbahasa Indonesia juga ada, tetapi jumlahnya sedikit. Jadi itulah kelebihan dari koleksi antiquariat yang sedang sekarang kita kelola dengan mengupayakan dalam bentuk digital, sehingga nanti pengguna bisa memanfaatannya baik secara fisik datang ke pustaka maupun menggunakan perpustakaan digital kita. Begitu Mbak. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak bilang antik, terus ada yang unik. Nah, kayaknya kita penasaran banget ya sahabat pustaka, pengen tahu seperti apa sih fisiknya. Ada contohnya Oh Pak? iya, Boleh ini Pak? kebetulan Bisa. ini di samping saya ini ada nih bukunya. Nah, ini dia nih Ini sahabat bayangkan pustaka. ini tebalnya sebesar ini, Wah. tebalnya. Nah, buku ini adalah tulisan dari Rumpius, jadi salah seorang tokoh botani. Ini ya. Nah, ini diterbitkan tahun 1750. Nah, ini berbahasa Belanda. Jadi Rumpius ini dia banyak hidup atau menghabiskan hidupnya itu di sekitar Ambon sampai meninggalnya, dan makamnya juga ada di Ambon. Nah, ini adalah buku tentang Rumpius, yaitu tentang semacam padi-padian. Ini yang dituliskan oleh beliau. Wah, amazing banget sahabat pustaka. Ini buku tak terbitnya 1750 ya Pak ya?
aja, nenek kita aja belum lahir karena bukunya udah lahir apa ya. Iya, betul. Tapi Indonesia masih dijajah ya saat itu ya. Nah, sekarang gini nih Pak, tapi lihat sahabat pustaka, ini fisiknya masih bagus dan masih bisa terbaca ya Pak ya Iya, tulisannya masih terbaca ya. Nah, pasti ini kan udah berarti udah puluhan tahun ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Ini perawatannya Ratusan. seperti apa nih Pak? Sampai Oh, ini iya. masih bagus gitu, Iya. masih bisa dibaca secara udah puluhan tahun yang lalu. Ya, betul. Jadi koleksi antiquariat ini sebetulnya ada 3 proses atau penanganan di dalam pengelolaannya. Satu dengan cara penjilidan, kemudian yang keduanya dengan cara dialih mediakan dari bentuk cetak seperti ini menjadi digital, file-file digital. Nah, itu supaya lebih mudah diaksesnya. Nah, kemudian yang ketiga, si buku ini fisiknya itu dicuci, istilahnya ya, dicuci. Kemudian kita lakukan sesudah dicuci nih, kertas-kertasnya dilepas satu-satu, kemudian direndam dalam larutan-larutan, dan kemudian nanti diberikan ini nih kertas tisu. Dicucinya tuh pakai apa? Nah, Pakai air. dicucinya itu begini. Nanti sekertas ini dilepas satu persatu. Jilidnya dilepas dulu. Iya, berarti semua ya. jilid dilepas, kemudian ininya juga halaman satu persatu dilepas. Kemudian nanti setiap 10 lembar itu dimasukkan pertama dalam larutan PK, kalium permanganat. Kemudian yang kedua dalam asam oksalat, kemudian yang ketiga karbonat, larutan karbonat. Itu masing-masing sekitar 15 sampai 20 menit. Sesudah itu dikering anginkan. Nah, besoknya itu udah kering tuh. Dikeringkan biasa ya Pak ya? Kering Kena biasa, matahari. jangan kena matahari, jangan, malah iya, dikering anginkan. Kalau bisa dibantu dengan kipas angin. Ya. Nanti sesudah itu baru kita beri lapisan kertas tisu. Nah, seperti ini. Ini kertas tisu yang biasa kita pakai nih, Pak. Tisu. Tisu Jadi apa tisunya ini bukan tisu yang ada di kita yang sehari-hari kita pakai untuk Oh, iya, cuci bukan. tangan misalkan. Bukan, ya, Tapi bukan. ini kita datangkan dari Jepang. Oh, Jadi bahannya kita impor dari Jepang. Kemudian nanti kita itu satu gulung sekitar 100 meter. Nah, itu nanti kita potong-potong seukuran kertasnya. Kemudian nanti dilemnya itu dengan menggunakan larutan CMC, semacam pati ya. Kalau kita mungkin kayak aci ya, kalau orang Sunda bilang mungkin aci, semacam itu. Tapi lain, berbeda, karena dia kalau dilarutkan itu akan halus ininya, larutannya. Begitu Mbak, kurang lebih perawatannya. Berarti keren juga ya Pak ya. Iya, betul. Cara perawatan yang tadi juga bisa berlaku buat buku kita ya Pak ya. Nggak Betul, mesti harus kita juga antiquariat. bisa gitu. Ya, baik Pak. Itu kan buku banyak tuh Pak. Ada Iya. mungkin tadi 11.000 ya, ada Iya, 3.000 betul. yang Indonesia. Iya. Untuk pemanfaatan sendiri Pak. Oh, iya. Gimana sih Pak kalau misalnya ada yang tertarik nih, wah pengen banget nih Iya. buat bikin tesis, disertasi atau Betul, skripsi, betul, seperti apa betul. tuh Pak prosedurnya? Ya, jadi kalau pengguna berminat untuk memakai atau menggunakan koleksi-koleksi antiquariat, itu pengguna bisa mengakses dari internet dengan alamatnya itu di KIKP Pertanian BID garing antiquariat. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat judul-judulnya. Nah, tetapi nanti untuk melihat lengkapnya buku itu, Bapak pengguna atau pemustaka harus datang ke pustaka. Nah, nanti itu ada prosedurnya, izin dulu melalui petugas pelayanan di sana. Kemudian nanti ada yang memandu di bagian layanan bagaimana memanfaatkan koleksi-koleksi antiquariat ini. Begitu Mbak. Ya, luar biasa Pak, ternyata Iya, sangat betul. menarik sekali ya, dan mungkin sahabat pustaka banyak yang belum tahu ya kalau buku-buku itu sudah lama ada di kitab, dan Iya. peninggalan Belanda itu tidak hanya gedung bersejarah Betul, ataupun betul. perlengkapan perang, tetapi juga buku ya, buku Iya. peninggalan, dan itu sangat bermanfaat ya Pak. Iya, Dan betul, isinya betul. juga masih bisa dibaca. Iya. Baiklah sahabat pustaka, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi nih, kayaknya kita harus pamit dulu nih, dan nanti kita ketemu lagi di session selanjutnya Iya, dengan silakan. dengan topik
kayak lebih seru ya Pak ya. Iya, betul. Nanti kita bisa kita bedah satu persatu koleksinya. Iya, baik. Selamat sore sahabat pustaka, sampai jumpa kembali di podcast pustaka selanjutnya. Tada.